Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang pendekatan sistem dalam hubungan industri. Yang beranggotakan yang pertama saya, Neni Rosanti Siagian, kemudian ada Maria Borutarigan, kemudian ada Tarulin Nenggolan, kemudian ada Silvani Harnanda, dan selanjutnya ada Maranatha Situmorang. Baiklah, saya Maria Borutarigan akan menjelaskan materi pengertian dan teori sistem. Sistem merupakan fenomena, yaitu sesuatu yang terjadi dan menjadi kenyataan, sehingga fenomena sistemik yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan seperti kehidupan biologis, kehidupan alami dan fisika, serta berbagai kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, hukum, dan tantangan kehidupan administrasi, meliputi manajemen dan pengorganisasian, serta juga termasuk fenomena hubungan industrial. Oleh karena itu, fenomena sistem selain dapat diterapkan pada hal-hal bersifat material, juga dapat diterapkan pada hal-hal yang bersifat imaterial, termasuk tata kehidupan dalam organisasi dan manajemen. Untuk yang bersifat imaterial, penguraian dan penentuan modelnya lebih cenderung berfungsi menjadi alat analisis dan merupakan tata cara, rencana, skema, prosedur ataupun metode. Karakteristik sistem ada 9. Yang pertama, komponen dan elemen. Suatu sistem harus terdiri dari unsur-unsur atau komponen elemen yang saling berinteraksi. Artinya, satu sama lain saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dari suatu sistem biasanya dikenal sebagai subsistem. Karakteristik yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem lainnya, atau dengan lingkungan luarnya. Dengan kata lain, batas sistem ini merupakan ruang lingkup atau skope dari sistem ataupun subsistem itu sendiri. Karakteristik yang ketiga, subsistem adalah bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain. Karakteristik yang keempat, lingkungan luar sistem. Segala sesuatu yang berada di luar dari batas sistem yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem disebut lingkungan luar sistem. Karakteristik yang kelima, penghubung, interface. Penghubung sistem merupakan suatu media penghubung. Adanya media ini memungkinkan proses pengaliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Memiliki 7 elemen pembentuk, yakni 1. Tujuan, 2. Masukan, 3. Proses, 4. Keluaran, 5. Batas, 6. Mekanisme pengendalian, 7. Lingkungan. Konsep dan teori hubungan industrial. Untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu konsep atau pengertian, maka secara sistematis paling tidak ada 5 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan etimologis, 2. Pendekatan analogis, 3. Pendekatan historis, 4. Pendekatan yuridis, 5. Pendekatan akademis atau teoritis. Ada 2 bentuk pola hubungan saling pengaruh, yaitu 1. Hubungan kovariasional, 2. Hubungan kausalitas. Baik, perkenalkan, nama saya Maranatha Situmorang. Saya akan melanjutkan dari diskusi kami, yaitu ciri-ciri utama dari suatu hubungan adalah 1. Bersifat rasional, 2. Adanya pola-pola kerja yang disepakati, 3. Adanya norma yang disepakati untuk dipatuhi oleh pihak-pihak, 4. Terbuka kemungkinan. Pola hubungan dalam hubungan industrial tidak hanya bersifat korelatif kausalitas, tetapi merupakan hubungan kausalitas yang integratif. Pada pola tersebut terdapat titik singgung dalam kurung core interface yang menggambarkan adanya
penyatuan (integrasi) di antara unsur elemen, meskipun integrasi tersebut hanya meliputi sebagian dari fungsi masing-masing sesuai kesepakatan para pihak. Selanjutnya, peranan pemerintah bersifat langsung dan tidak langsung terhadap eksistensi dan proses hubungan industrial yang dilakukan melalui 1. Fungsi kebijakan, 2. Fungsi pembinaan, 3. Fungsi pelayanan dan dalam pelaksanaan hubungan industrial. Baiklah, saya Silvania Hernanda akan menjelaskan tentang sistem hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan salah satu bentuk sistem sosial, yaitu sebuah tatanan yang terbentuk melalui proses sosial yang disengaja, yang merupakan hubungan yang terpola dari para aktor produksi, dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh para anggota sistem tersebut. Selanjutnya adalah tujuan hubungan industrial. Ada 3 unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu pertama, hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal atau bipartit. Yang ketiga, mogok kerja oleh para pekerja serta penutupan perusahaan atau lockout oleh pengusaha tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing-masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.